Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam, sapa, dan doa terbaik. Dijawab ya. Terima kasih telah berkunjung di podcast langkah pertama. Semoga apa yang didengar hari ini bisa bermanfaat untuk hari-hari berikutnya. Selamat mendengar. Oke, perkenalkan nama aku Yulia Gesti Merkuri. Aku siswa di salah satu kabupaten termanis di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berargumentasi nih, atau aku akan monolog menceritakan tentang apa sih yang namanya mimpi. Pada tema kali ini yaitu menembus batas meraih mimpi. So, sebenarnya apa sih definisi dari mimpi itu sendiri? Berdasarkan sumber, mimpi adalah gambaran dalam benak yang tercipta pada saat tidur. Tapi kita juga sudah umum atau sudah tahu yang namanya mimpi adalah keinginan yang besar yang ingin kita dapatkan gitu, dan hal itu perlu perjuangan yang besar, seperti mimpi bisa bersekolah di luar negeri, mimpi bisa mendapatkan rumah di usia yang muda gitu. Jadi pada dasarnya mimpi adalah sebuah harapan dan juga keinginan seperti itu. Pada dasarnya manusia juga pasti memiliki keinginan yang sangat banyak, tapi tidak banyak manusia memiliki mimpi. Dan ada manusia yang memiliki mimpi tapi tidak tahu bagaimana cara mewujudkannya. Jadi pada podcast langkah pertama kali ini akan sedikit berargumentasi nih, bagaimana sih untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut. Meskipun ya kita sebagai manusia, kita nggak tahu apa yang kedepannya akan terjadi. Karena kita hanya perlu berusaha, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Tentang bisa atau tidak mimpi itu diwujudkan, tapi setidaknya kita udah berusaha di awal. Let's say sekarang katakanlah kita berargumentasi mengenai tema bermimpi untuk bisa mendapatkan kampus atau universitas impian. 2 minggu yang lalu aku dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SNMPTN. Sedih pasti, kecewa pasti, dan banyak sekali pertanyaan di dalam kepala ini, kenapa. Tapi satu yang harus kita tahu, semua yang telah datang kepada kita, semua yang telah ditakdirkan untuk kita, itu adalah yang terbaik bagi hamba-hambanya. Meskipun itu terasa pedih, meskipun itu terasa sangat pahit, tapi sebuah kesenangan atau sebuah kemenangan tidak akan didapatkan dengan cara baik-baik saja. Yang aku kutip dari bukunya Mark Manson yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, beliau menyatakan bahwasanya Mark Manson dalam bukunya menyatakan ada hukum kebalikan. Hukum kebalikan adalah ada alasan mengapa sesuatu disebut terbalik, yaitu bersikap masa bodoh sesungguhnya menghasilkan sesuatu yang besar. Jika mengejar hal yang positif adalah hal yang negatif, mengejar hal yang negatif akan menghasilkan hal yang positif. Kenapa bisa begitu? Contohnya ya, rasa capek yang Anda alami di gym membuahkan kesehatan dan tenaga yang paripurna. Rentetan kegagalan dalam bisnis menuntun Anda pada pemahaman yang lebih baik tentang syarat-syarat sebuah kesuksesan. Menjadi terbuka pada hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman, secara paradoks membuat Anda lebih percaya diri dan karismatis dibandingkan orang lain. Sakit akibat kejujuran menghasilkan rasa percaya dan hormat yang lebih besar dalam hubungan Anda dengan orang lain. Salah satu favorite kutipan yang ada dalam buku Mark Manson menyatakan bahwa sakit akibat kejujuran menghasilkan rasa percaya dan hormat yang lebih besar dalam hubungan Anda dengan orang lain. Penderitaan dalam melewati rasa takut dan cemaslah yang membuat Anda mampu membangun keberanian dan ketekunan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah mengenai penderitaan dalam melewati rasa takut dan cemaslah yang membuat Anda mampu membangun keberanian dan juga ketekunan. Katakan sekarang kita akan menghadapi sebuah seleksi besar masuk perguruan tinggi negeri. Sebuah mimpi yang sangat diidam-idamkan oleh calon mahasiswa di luar sana. Tapi kita tidak bisa mendapatkan hal tersebut dengan rebahan, hal tersebut dengan tidak mengorbankan apa-apa. Tapi rasa takut dan rasa cemaslah yang membuat kita tuh mampu membangun sebuah keberanian dan juga ketekunan. Banyak teman-teman saya yang menyatakan, semangat ya, semangat dan semangat. Well, terima kasih atas kata semangatnya. Tapi semangat dari mereka aja tidak cukup untuk bisa menuntun kita dalam mimpi yang kita raih. Yang perlu kita lakukan adalah membangun sebuah motivasi
Dan kita juga perlu pergerakan untuk bisa mendapatkan sebuah mimpi tersebut, untuk bisa mewujudkan mimpi tersebut. Kita harus belajar 7 jam, 5 jam per hari. Kita harus meluangkan waktu kita untuk nongkrong bersama teman-teman. Kita harus mengorbankan nonton YouTube kita. Kita harus mengorbankan hal-hal yang membuat kita senang.